Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. Saudara, tadi ada yang datang waktu video pre-service dimulai. Sudah dengar lagunya ya? Saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau kenalan sama lagu baru ya, Royals. Boleh tangannya bertepuk tangan yuk. Siap-siap ya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga,
selalu membuat kita menjadi seorang pemenang. Amin saudara. Amin. Membuat kami selalu naik dan terus naik Tuhan dan bukan turun. Amin saudara. Begitu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan betapa kami sangat mencintai-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Hari ini kami mau merayakan kasih setia-Mu dalam 1 minggu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sangat ku cinta Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku mau bersuka karena-Mu Yesus, menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, Allah yang begitu mencintai engkau, Allah yang begitu mengasihi saudara. Mari naikkan pujian-Mu.
Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu sungguh sempurna, luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu. Banyak hal yang berkata di hati kami. Kami bersuka karena-Mu, karena-Mu Yesusku. Haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji Engkau Tuhan di tempat-Mu yang maha tinggi Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami nih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari karena-Mu Yesus, ku kan bersuka karena-Mu. Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku nyanyikan royal. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku nyanyikan sekali lagi. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan bahwa kasih setia itu ada. Bahwa kasih yang tidak pernah meninggalkan kami itu ada Tuhan. Di saat semua datang dan pergi, tapi Engkau justru sengaja datang untuk menghampiri kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu untuk kami. Nyanyikan sekali lagi Royals. Ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku.
menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Kau cukup bagi kami Tuhan. Kau adalah hadiah terindah untuk kami Yesus. Christ is my reward and all of my devotion.
Hanya Kau yang disembah, dimuliakan di atas. Hanya Kau yang bertakhta di hidup kami. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggi. Hanya Kau yang kami puja. Hanya Kau yang kami agungkan di atas segala-galanya. Hanya Kau Tuhan satu-satunya di hidup kami. Karena kasih-Mu Kau memilih kami jadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Thank you, Jesus. Bahkan sampai hari ini kami ada karena cinta-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kau rela mati di kayu salib untuk datang Thank you, Jesus. menebus hidup kami. So wonderful, so wonderful. Kau begitu indah Tuhan. Kau begitu mulia Yesus. Tiada yang seperti Engkau. I have decided to follow Jesus. Yes. Yes, I love you, Lord. I have decided to follow Jesus. Amen. Sekali lagi katakan. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back, no turning back, no turning back. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, kalau hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Sesungguhnya semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah maka kami, hati kami didorong untuk mengikut Yesus dan mengenal Yesus. Karena salib mula Tuhan merupakan undangan bagi setiap kami untuk boleh melihat Yesus Kristus sebagai pribadi yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh dengan yakin mendeklarasikan iman kami memutuskan kami mengikut Yesus. Itu semua karena Engkau yang memilih kami terlebih dahulu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada siang hari ini hamba-Mu berdoa biar setiap hati dan pikiran telinga kami menjadi tenang untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar siang hari ini kami boleh melihat Allah sebagai hal yang paling penting dan yang paling utama. Kami mengikut Engkau karena Engkau yang paling terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hamba-Mu butuh pertolongan Roh Kudus, pimpin hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap firman yang disampaikan boleh dimengerti, boleh dipahami, membangkitkan iman kami, menguatkan kami. Bahkan mengundang kami untuk kembali bertobat dan mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk semua royals. Puji Tuhan rasanya saya belum terlambat kalau mengucapkan Gong Si Fa Chai gitu ya. Buat saudara-saudara yang merayakan selamat. Gong Si Fa Chai itu artinya bagus sekali loh ya. Wishing you wealth and prosperity. Hope you get rich. Jadi kalau Gong Si Fa Chai, hope you get rich. Waduh, sayang banget kalau itu cuma diucapkan setahun sekali. Boleh kali ya kita mulai biasakan nanti kalau valediction gitu di depan. Mau pulang pastoralnya ngomong, Happy Sunday, Gong Si Fa Chai. Amin. Oke saudara, silakan multimedia boleh ditampilkan dulu apa yang, oke. Hari ini kita akan belajar hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Bahwa ternyata di dalam kehidupan kita itu ada the core of life. Ada hal yang penting, ada hal yang utama yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah sekarang kita akan belajar apa itu hal yang paling penting, apa itu hal yang paling pokok, apa itu hal yang paling utama.
Supaya, dan bagaimana kita menghidupinya? Supaya kita ini tidak hidup terombang-ambing untuk melakukan hal-hal yang kurang penting. Bulan ini temanya adalah The Valley of Testing. Dan dibilang bahwa kadang-kadang itu testing itu, proses itu datang kepada kita seperti api yang memurnikan supaya kita menjadi emas. Saudara tahu bahwa ketika emas itu dibawa dari tambang, dia itu belum berbentuk emas murni. Sehingga dia mesti diproses, sehingga menjadi murni. Dan hari ini kita akan melihat itu sama-sama. Karena saya yakin makin kita berusia dewasa, kita ini makin kepengen melakukan hal-hal yang penting-penting aja. Yang kurang-kurang penting, kita pasti gak suka. Nah mari kita lihat, apa sih sebetulnya kata Yesus tentang hal yang utama. Dalam satu peristiwa, Yesus itu ditanyain sama ahli Taurat. Ahli Tauratnya itu tanya gini, Yesus itu kan hukum Musa ada banyak banget, perintah Musa ada banyak banget. Dari mana semua perintah-perintah itu yang paling penting? Lalu Yesus jawab ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, di kesempatan lain lagi ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Yesus, kira-kira untuk bisa mendapatkan hidup kekal, bagaimana caranya ya? Lalu Yesus bilang, semua yang ada di kitab suci itu yang mesti dilakukan. Ayo, yang ada di kitab suci apa? Lalu orang ahli Taurat itu jawab seperti ini, seperti yang disampaikan Pak Arifin kemarin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Berarti bisa kita simpulkan bahwa mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu adalah hal yang paling utama. Itulah the core of our life. Dan oleh karena itu, kita sama-sama akan membahas tentang the core of life ini dengan ayat yang sudah dikutip Yesus dan ayat yang dikutip oleh ahli Taurat, tetapi yang terdapat di dalam perjanjian lama. Ayatnya seperti ini. Ayatnya ada di Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai dengan 9. Nah, karena saya ini lagi bindeng batuk flu, thank you buat Ibu Gembala Febe dan Ibu Gembala Olivia Joanna yang tadi sudah mendoakan saya supaya saya tidak terbatuk-batuk dan flu. Jadi kita akan membacanya berbalas-balasan, oke? Saya akan baca ayat yang keempat, saudara selanjutnya dan begitu seterusnya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oke, saudara kalau kita membaca penggalan ayat ini terdapat di dalam perjanjian lama. Nah, latar belakang dari peristiwa kenapa ini disampaikan. Jadi waktu itu bangsa Israel ini mereka sudah berada di tepi sungai Yordan. Tinggal mereka menyeberang sungai Yordan, mereka akan memasuki tanah perjanjian. Oke, jadi mereka itu kan dibawa Allah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah sekarang ini mereka sudah ada nih di seberang sungai, tinggal tengok itu loh tanah perjanjiannya. Dan pada hari itu Musa mengumpulkan semua orang Israel. Dan Musa ngomongin hal ini. Oke, karena sebentar lagi kita akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Maka dengarlah hai orang-orang Israel. Musa menyampaikan perintah-perintah Allah yang pernah disampaikan kepada mereka pada waktu mereka ada di padang gurun. Dan bunyi ayatnya salah satu penggalannya adalah ayat ini. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan tahukah saudara bahwa penggalan dari ayat ini adalah sebuah kata-kata atau kalimat yang masih terus dilafalkan oleh bangsa Israel. Jadi kata-kata ini, ayat ini adalah ayat yang mewarnai perjalanan bangsa Israel dari zaman Musa, zaman Yesus sampai hari ini. Jadi sampai dengan hari-hari ini, orang-orang yang beragama Yahudi mereka menyebutnya dengan Shema Yisrael. Shema itu dengar, dengarlah hai Israel. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan iman, merupakan sebuah deklarasi iman
Ini merupakan doa pokoknya mereka. Bahkan ini pengakuan iman. Kalau kita pengakuan iman GBI cuma disampaikan sebulan sekali. Kalau Shema Israel itu mereka akan sebutkan di pagi hari dan di malam hari. Pada waktu mereka ada di rumah, mereka dan anak-anak mereka. Pada saat mereka ada di dalam perkumpulan ibadah. Dan kalau saudara lihat itu mereka menutup mata karena memang itu sebagai simbol. Jadi mereka menyimbolkan mereka berhenti dari semua distraksi dunia. Dan kemudian mereka mengarahkan fokus mereka yang utama kepada Tuhan. Dan saudara, menariknya Shema ini, perintah ini bukan hanya berhenti kepada Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Perintahnya itu sampai kepada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan kalau perintah itu, makanya saya memberikan judul di poin yang pertama adalah Love God is the core of life. Bahwa mengasihi Tuhan adalah hal yang penting. Ini bukan saya yang nyampein, ini bukan kesimpulan saya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Yesus dan apa yang disampaikan oleh Musa. Dan kalau itu disampaikan kepada orang Israel, maka perintah itu pun, pesan itu pun sampai kepada kita pada hari ini dengan pesan yang sama. Dengarlah, hai royals, Tuhan itu Allah kita. Kita baca sama-sama, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, kasihilah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi pesan ini hari ini disampaikan kepada semua kita, royals. Dan saudara, lucunya dan bukan lucunya ya, menariknya bahwa ketika kita berelasi dengan Tuhan, Tuhan itu selalu ingin kita melibatkan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tetapi kalau kita lihat lagi, ini berbentuk seperti perintah. Kalau perintah berarti mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti ada konsekuensinya. Nah kita kadangkala, bukan cuma saudara, saya atau saudara pun enggak kali ya. Saya ketika mendengar kata perintah itu berat rasanya. Karena perintah itu penuh dengan ketetapan, hukum. Perintah itu berat, harus dilakukan ya tadi karena ada konsekuensinya. Jadi mendengar kata perintah itu kadang-kadang suka ada penolakan terlebih dahulu. Rasanya kok berat ya untuk hal-hal seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, kalau kita lagi dengerin firman Tuhan, sebetulnya perintah Tuhan itu enggak memberatkan kita. Tuhan itu kalau memberikan perintah justru untuk kebaikan saya dan untuk kebaikan saudara. Mari kita lihat di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, satu ayat sebelumnya. Dia tulis seperti ini, karena itu hai umat Israel, dengarkanlah setiap perintah Allah dengan seksama dan taatilah supaya baik keadaanmu. Jadi sebetulnya kalau Tuhan memberikan kita perintah, dia bukan sementara memberikan pesan menuntut kepada kita, tetapi kalau Tuhan kasih kita perintah, dia sebetulnya sementara mau mengarahkan kita untuk melihat kebaikan yang ada di dalam perintah tersebut. Dan waktu awal tahun nih saudara, saya tuh lagi lihat-lihat Instagram. Bulan lalu saya lagi lihat-lihat Instagram, saya scroll-scroll, saya lihat account-nya Suara Surabaya, Kelana Kota. Saya lihat ada berita tentang kecelakaan di bundaran Satelit. Waktu itu kecelakaan itu melibatkan motor dengan truk. Dan pemotor tersebut tewas di tempat. Waktu saya baca, karena kan itu dekat dengan kantor saya ya. Ada saksi mata itu yang bilang seperti ini. Padahal sudah merah, tapi nggak tahu kenapa pemotor ini malah ngegas. Yang pada akhirnya di arah yang berseberangan, bersilangan ada truk sampah. Dan pada akhirnya kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Pemotor tersebut tewas di tempat. Nah kalau memang video ini sampai kepada keluarga korban, saya mengucapkan turut berduka cita. Tetapi ini biar menjadi pelajaran buat kita semua juga. Bahwa waktu saya baca itu ya saya sedih juga ya. Dalam hati saya cuma mikir gini, coba kalau tunggu sebentar lagi aja. Coba kalau lampu merah itu ditaati. Pasti keadaannya tidak akan seperti ini.
justru pasti keadaannya akan baik. Saya angkat cerita ini saudara, bukan untuk menakut-nakuti kita. Tapi saya mengangkat cerita ini untuk memberikan justru ketenangan dan pencerahan di dalam hati kita Royals. Bahwa perintah Tuhan, perintah untuk mengasihi Allah, itu bukan tuntutan yang menghukum. Itu juga bukan beban yang menekan. Tetapi perintah itu adalah undangan untuk kita boleh melihat kebaikan Allah secara utuh sepanjang umur hidup kita. Amin. Saudara ingin melihat saudara baik keadaannya? Saya berharap saudara bisa melihat perintah ini dengan perspektif yang berbeda. Kita mengasihi Allah supaya kita boleh melihat kebaikan Allah dalam hidup kita hari ini, besok, dan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Saudara sampai ini bisa mengikuti saya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya, mengasihi Tuhan. Saya mungkin kalau tanya kepada saudara-saudara, mengasihi Tuhan biasanya beda-beda gitu ya. Pasti kita punya perspektif yang berbeda-beda, pasti kita punya jawaban yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab ini memberikan kita, ayat yang kita baca tadi memberikan kepada kita sebuah konsep yang tidak abstrak tentang mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu dibilang apa tadi? Mengasihi Allah itu bukan mengapa mesti mengasihi Allah, tapi mengasihi Allah dengan apa kita mesti mengasihi Allah. Sehingga konsepnya ini jadi teratur, yaitu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Dan untuk bisa memahami maksudnya seperti itu apa, saya kepengen kita belajar sedikit tentang bahasa Ibrani ya. Karena dari situ kita bisa mendapatkan pencerahan yang lebih jelas. Kata hati dalam bahasa Ibrani adalah lev. Lev itu artinya adalah pusat kehidupan. Saya pernah bicara juga di mimbar ini bahwa ketika Alkitab menuliskan kata hati di sana, Alkitab tidak sementara bicara tentang feeling. Alkitab nggak bicara soal perasaan, tetapi Alkitab bicara tentang pusat kehidupan, pusat kehendak, dan pusat keputusan. Jadi kalau Allah bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti Allah lagi bilang bahwa pusat kehidupanmu seharusnya adalah Allah. Kehendakmu, keputusanmu harusnya itu berdasar dan bertujuan kepada Allah. Lalu kata jiwa itu nefes, napas ya. Dalam bahasa Indonesia gampang, napas. Napas itu bicara tentang nafas ya pasti. Tentang keberadaan, tentang eksistensi kita. Dan hari ini kalau kita lihat ayat ini, kita lihat kata jiwa. Maka kalau kita hubungkan dengan ayat yang kita baca tadi, berarti kita ini mengasihi Tuhan, diminta Tuhan untuk mengasihi Dia sepanjang nafas hidup kita. Jadi sampai nafas terakhir hidup kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan kekuatan meot ya. Coba. Meot itu artinya kekuatan, kelimpahan, totalitas bahkan. Jadi bahasa meot ini hanya kalau nggak salah hanya ada di ayat yang kita baca. Jadi kekuatan itu punya banyak sekali arti, punya banyak sekali istilah dalam bahasa Ibrani. Tetapi di ayat ini khusus seperti ini. Yang berarti bahwa segala potensi yang kita punya, segala kekuatan, energi, kemampuan, kesanggupan, bahkan dia bilang kelimpahan kita. Seharusnya itu kita pakai untuk boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Jadi inilah yang seharusnya diminta oleh Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Lalu sekarang, bisa nggak ya kita ini mengasihi Tuhan dengan sempurna, dengan segenap gitu? Bisa nggak ya? Sedangkan kita ini hidup di dunia yang penuh dengan distraksi, penuh dengan pengalihan. Kalau saudara cek di Google, kata distraksi itu adalah pengalihan dari fokus utama. Jadi kalau Tuhan suruh kita mengasihi sepenuhnya, maka distraksi itu datang untuk mengalihkan kita dari the core of life, yaitu love of God. Nah distraksi itu macam-macam. Kita gak bisa bilang aku gak bisa loh sepenuhnya mengasihi Tuhan. Distraksi itu datang melalui apa sih? Distraksi itu kadang datang lewat pergumulan. Kadang pergumulan itu membuat hati kita ini habis gitu, hati kita hanya untuk memikirkan pergumulan. Dan saya rasa ya itu memang
Sebegitunya lah hati kita kalau kita lagi bergumul. Tapi kadang juga rasanya air mata udah habis gitu kalau kita bergumul. Bahkan rasanya orang lain masalahnya udah selesai-selesai, kita nggak selesai-selesai. Saya tadi ketemu Joy, bindeng ya? Bindeng, udah 2 bulan. Joy bilang, aku 3 bulan. Aduh, kasihan banget Joy, 3 bulan bergumul dengan bindeng gitu. Saya aja 2 bulan udah gak enak banget. Itu distraksi kecil lah ya. Tapi apalagi distraksi yang membuat kita ini mengalihkan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan? Kenyamanan. Aduh, hari Sabtu, Minggu, Senin sampai Sabtu udah kerja. Ini segala macam, hari Minggu mesti ke gereja. Enggak lah, istirahat dulu minggu depan aja. Kenyamanan apalagi karena kita ini sudah ada di top of the world. Rasanya dulu aku gak bisa gini, dulu aku gak bisa gitu. Sekarang aku sudah enak, udah nyaman. Ke gereja itu jadi opsional. Bukan lagi non-negotiable. Bukan cuma di gereja, tapi cara kita mengasihi Allah tuh jadi bukan cuma second. Kenapa? Kenyamanan itu nikmati dululah hidupnya. Dulu-dulu gak pernah kita senikmat ini. Sekarang saatnya menikmati hidup. Lalu apalagi sekarang saudara? Kesibukan. Nah sekarang kata sibuk itu udah jangan banyak dipakai. Orang udah gak bilang sibuk, orang bilang produktif. Iya kan? Gak bilang sibuk. Sibuk tuh negatif, produktif tuh positif. Jadi kalau, kamu minggu depan sibuk gak? Aku produktif minggu depan. Oh oke. Waduh positif sekali, jangan diganggu. Jangan diganggu, jadi produktif. Kita selalu ingin melakukan sesuatu, rasanya tidak pernah ada yang cukup, rasanya tidak pernah ada yang puas. Kita ingin melakukan segala sesuatu dan kalau kita produktif, kita jadi merasa bahkan lebih hidup. Karena kita merasa, kita produktif. Bahkan saudara, yang bisa mengalihkan hati kita dari Tuhan itu kadangkala adalah keluarga dan pelayanan. Iya, keluarga, kesibukan di dalam keluarga. Keluarga itu adalah tempat dor paling duar gitu dalam hidup kita. Anak sakit, berantem sama suami, istri ngambek, duar gitu. Hal-hal tersebut itu memang mewarnai perjalanan kita. Tapi juga mengalihkan hati kita daripada Tuhan. So hari ini Royals, saya ingin sampaikan kepada saudara. Justru mengasihi Tuhan itu bukan hidup tanpa distraksi. Mengasihi Tuhan itu adalah tetap mengasihi. Meskipun ada banyak pengalihan dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan itu bukan meninggalkan dunia, meninggalkan pekerjaan. Bukan gak boleh hidup nyaman, bukan gak boleh kejar suksesan, itu salah. Mengasihi Tuhan itu bukan menghindari tantangan, tetapi justru menata kembali core-nya, menata kembali pusatnya. Pusatnya yaitu Tuhan. Kita jangan mengkotakkan, kita jangan seolah-olah bikin perbedaan. Karena dengan hal seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa pekerjaan adalah sarana untuk menyembah Tuhan. Bahwa ternyata keluarga adalah tempat di mana Tuhan memberikan kepada kita, menyatakan kepada kita kasih-Nya di dalam keluarga. Pergumulan adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Amin. Dan kalau hari ini saudara merasa iya ya, kok hari-hari ini aku mulai banyak terdistraksi. Kok kayaknya aku banyak sekali pengalihan. Justru hari ini saya berharap khotbah ini gak cuma menjadi informasi semata-mata atau gak cuma menjadi pewarna di hari Minggu saudara. Tetapi kalau saudara mendapati hatinya mulai serong, hatinya mulai geser, hatinya mulai belok, hari ini mari datang kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan. Karena kasih kepada Allah itu adalah tentang kesetiaan yang selalu membuat kita ingin kembali lagi datang kepadanya. Kita mungkin gagal, tapi kita bisa datang kembali kepadanya dengan pertobatan. Amin. So, the love of God is the core of life. Nah, mengasihi Tuhan adalah pusat daripada kehidupan kita. Dan saudara, tarik nafas dulu. Boleh salam kiri samping kanan dan bilang, love of God is the core of life. Gong si facai, jangan lupa itu saudara. Gong si facai itu mesti ada lah ya. Saudara, kalau kita melihat hal yang selanjutnya yang disampaikan di dalam pembacaan kita, bahwa mengasihi Tuhan itu tidak berhenti hanya sampai kepada kita. Tapi ternyata ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini
memberikan kepada kita sebuah pandangan yang lebih jauh dan lebih luas. Bahwa sebetulnya hidup di dalam perintah Tuhan itu bukan cuma buat kita saja, tetapi haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau lagi berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kita ini mesti membicarakannya itu di mana-mana, kapan saja. Ada hal yang sangat penting yang disampaikan di sini adalah berulang-ulang diajarkan kepada anak-anak. Saya ini belum punya anak, saya belum menikah juga. Tetapi kalau hari ini saya harus membicarakan firman ini, saya percaya bahwa kebenaran itu adalah relevan bagi siapa saja. Dan saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan untuk mengajarkan kebenaran kepada saudara. Jadi bukan karena saya belum punya anak lalu saudara menolak firman Tuhan, tetapi saya berharap saudara ini melihat sebuah kebenaran supaya saudara bisa melihat dan mengajarkan itu kepada anak-anak saudara. Dikatakan bahwa engkau harus mengajarkannya itu kepada anak-anakmu. Berarti orang tua harus mengajarkannya seterusnya berulang-ulang. Nah, kata berulang-ulang ini bahasa Inggrisnya kan repetisi, repetition. Pastor Daniel Januar Koden tuh sering ngomong, entah di mimbar ini atau kita kalau ada pertemuan-pertemuan pembicara, dia selalu ngomong, the mother of knowledge, repetition is a mother of knowledge. Jadi pengulangan itu adalah kunci supaya kita bisa memahami sesuatu dengan baik. Pengulangan itu adalah kunci supaya kita bisa gampang memahami dan mengerti segala sesuatu, bahkan mahir melakukannya. Kalau orang di dunia malah bilang kita bisa karena biasa dilakukan. Oleh karena itu kita mesti lihat ayat ini dengan pandangan seperti ini. Iman yang kuat adalah iman yang dipahami, bukan iman yang diwarisi. Bagaimana supaya bisa iman itu dipahami? Yaitu lewat repetisi, yaitu lewat pengulangan. Diulang-ulang diajarkan kepada anak-anak kita. Dan cara yang paling tepat untuk melakukan itu adalah dengan pemuritan di dalam rumah. Jadi discipleship itu adalah the core of the home. Discipleship itu adalah inti. Discipleship itu adalah inti yang harus kita lakukan berulang-ulang di dalam rumah kita sendiri. Nah sekarang siapa yang mesti mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 berbicara, dan kamu siapa di situ? Janganlah kamu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan ini jelas bahwa yang mesti mengajarkan kepada anak-anak di dalam rumah adalah para bapak-bapak. Boleh bapak-bapak angkat tangannya? Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya juga bahwa tugas ini bukan hanya tugas yang dibebankan kepada bapak-bapak, tetapi juga sebagai istri, sebagai seorang penolong, maka kita juga harus terlibat aktif di dalam mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak kita. Saudara, saya mau tanya di sini, sebentar saya minum dulu ya. Ini suaranya ini sepertinya sudah mulai agak serak gitu. Oke saudara, saya mau tanya, di sini siapa pasangan yang menikah under rock? Yang menikah di rock, jadi bukan di gereja lain ya. Yang menikah di rock boleh angkat tangannya, banyak ya. Wah banyak sekali. Saya sekarang pegang holy matrimony. Jadi setiap orang yang mau menikah, pemberkatan itu akan bertemu dengan saya. Dan salah satu tugas yang saya lakukan adalah saya akan memberikan mereka ini. Janji nikah untuk dihafalkan, untuk dipelajari, berulang-ulang. Pokoknya ini kalau bisa dihafalin gitu loh. Karena ini akan disampaikan pada saat janji pernikahan. Nah bagi yang menikah di rock, di poin yang ketiga, kalau kita lihat di poin yang ketiga, seperti ini ya. Bahwa kepada pria saya berjanji untuk memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan. Dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal, saudara bisa baca? Untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian aku menjanjikan
kesetiaanku kepadamu. Jadi bukan pernikahan itu pada saat itu ya, bukan cuma antara suami dan istri yang berjanji, tetapi suami ini berjanji untuk mengenalkan dan menyembah Allah kepada anak-anak yang dilahirkan. Begitu juga dengan mempelai wanita. Dibilang apa? Silakan mempelai wanita boleh dibaca kembali, boleh dibacakan. Saya berjanji. Saya melahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah. Berarti bahwa tugas itu bukan cuma kepada seorang suami, tetapi tugas untuk mengenalkan itu juga ada kepada seorang ibu juga. Oleh karena itu, pemuritan di rumah itu bukan kalau sempet. Cuman ada 3 loh janji pernikahan. Bukan kalau sempet, bukan kalau lagi gak capek, bukan kalau lagi gak produktif. Sebagaimana Anda do the best, extra effort ketika di dalam pekerjaan. Seharusnya hal yang sama juga diterapkan di rumah. Kalau dapat calling, oke, ini ada proyek, ada bisnis, kita mau ketemuan meeting sama ini, kita langsung cus. Atau padel nih, oke gitu. Tidak ada penolakan, maka kita juga mesti melakukan hal yang sama di dalam rumah kita. Kita kasih effort yang terbaik di rumah kita. Mulai aja dulu. Bagaimana caranya? Mulai aja dulu. Nggak usah ditunda-tunda, karena kalau ditunda biasanya gagal. Saya kalau bilang saya mau diet besok, pasti nggak jadi. Tapi saya mau diet sekarang, berarti kalau nanti ke PTC tidak akan minum TC, besok pasti diet. Tapi kalau minum TC aja, besok aja mulai diet, ya nggak akan terjadi. Jadi bagaimana caranya? Mulai aja dulu, nanti kan biasanya kalau pergi makan, lampu merah tuh kan macet. Mulai tuh ngomongin, gimana tuh kalau menurut kamu hal yang paling penting apa ya dalam hidup ya? Wah, gadget. Nah, mungkin mereka akan jawab. Dari situlah kita mulai bercerita. Ya, hal-hal seperti itu. Jangan kayak, aduh macet, anaknya ngomel, aduh macet. Lama lapar aku. Kamu tahu bangsa Israel? Gara-gara mereka mengeluh sambato. Puter-puter mereka 40 tahun di padang gurun. Kamu mau kayak gitu? Nggak mau gitu. Nggak mau, takut gitu. Aduh lapar banget. Lama banget sih ini kok restorannya. Yesus itu puasa 40 hari loh. Waduh, ya bukan kayak gitu juga. Lama-lama anak-anak diajak makan, mereka udah gak mau nurut gitu sama Anda. Tetapi mari kita mulai dulu gitu. Pulang gereja, mari kita mulai bicarakan hal ini. Bahkan kalau Anda lagi dalam pergumulan, mulai aja dilakukan hal ini. Kalau lagi dalam pergumulan, ajak anak Anda berdoa bersama-sama meskipun mereka masih kecil. Sebetulnya hari ini saya mau mengajak pasangan suami istri untuk testimoni di sini. Tetapi karena mereka lagi ada kepentingan ya, mereka menduakan, mereka tidak mengutamakan. Mereka sudah datang ibadah pagi, ada satu video doa anaknya. Saya rasa ini lucu untuk kita lihat sama-sama. Boleh ditampilkan multimedia? Kita kasih waktu dulu ya multimedia untuk bisa tayangkan videonya cuma 30 detik. Terima kasih Tuhan. Juga berkati tokonya Bapak Suharman Kungkung. Bikin keramaian. Tuhan lindungi dari tikus sama kucing. Lindungi dari tikus sama kucing. Supaya rame. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi Jaden berdoa Tuhan lindungi dari yang bahaya supaya toko papa dilindungi dari tikus dan kucing. Supaya rame tokonya. Tampaknya rame ya tokonya Koeko sampai sekarang ya. Dan bukan cuma itu saudara, itu lucu. Tapi satu kali Koeko dan Cepriska itu cerita. Waktu Jaden usia 4 tahun. Mereka sharing tentang pergumulan mereka. Jadi ada rencana untuk membeli sebuah ruko. Let's say harganya 5 gitu. Dan mereka hanya punya uang let's say sekian. 3 lah ya supaya kita dapat gambaran visualnya. Butuhnya 5 cuman ada 3. Dan itu disampaikan kepada anak-anak. Lucunya Jaden berdoa. Ini usia Jaden 4 tahun. Tuhan Yesus, Papa mau beli ruko. Harganya 5. Sama orangnya enggak boleh ditawar. Ya. Tapi Papa cuma punya uang 3. Tuhan Yesus tolong. Gitu. Hanya sesimpel itu. Saya enggak tahu dapat berapa tuh ruko. Tapi bagaimana seorang tua itu melibatkan anaknya
di dalam seluruh kehidupan. Mereka nggak bilang, papa ini duitnya banyak, rumahnya kita gede banget. Papanya nggak bilang, kamu gampang kalau sama papa aman hidupmu. Tapi mereka mengantar anak-anak mereka untuk mengenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan melibatkan mereka di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Maka sekarang saya mau sampaikan kepada yang sudah punya anak, pasangan suami istri, lakukanlah itu di rumah Anda. Bayangkan saudara, kalau anak-anak itu memperhatikan apa yang mungkin mereka akan menolak, males, ngapain, nggak mau, nggak suka, percayalah ya. Anak-anak memang nggak dengerin kita. Coba Jackson itu dibilangin, jangan, tambah dilakukan. Rui, stop Rui. Tambah sat gitu. Sampai di mana batas kesabaran orang tua saya, dia pasti gitu. Tapi coba, anak itu tidak mendengarkan, tapi anak itu memperhatikan. Makanya perhatikan apa yang menjadi interestmu di dalam rumah. Karena anak-anak hanya akan interest kepada apa yang orang tuanya interest. Kalau anak-anak melihat orang tuanya anergat, maka anak-anak juga akan anergat. Kalau orang tuanya itu nggak pernah ada di rumah, memberikan kesan selalu suka marah-marah, anaknya jadi suka marah-marah. Kali ini saya memberikan kesaksian pribadi saya. Saya ini orang tua saya dibesarkan dari orang tua yang sangat sederhana. Mereka ini bukan orang yang ngerti teologi. Mama saya cuma bisa nyanyi lagu rohani yang ada di dalam Kidung Jemaat. Dari tahun 1901 sampai hari ini lagunya gak pernah berubah. Tapi dia selalu bilang gitu, gak boleh ya ngomong kotor. Gak boleh meso-meso, gak boleh. Karena nanti cuma ngomong Tuhan itu marah. Anak baik itu, anak sekolah minggu, itu gak boleh ngomong-ngomong kotor, gak boleh ngomong-ngomong kasar. Saudara tahu sampai hari ini saya gak pernah meso. Baik di Manado, meskipun teman-teman saya meso. Saya tuh gak kayak mau keluar tuh kayak enggak, bukan karena saya takut orang tua saya. Enggak. Tapi karena saya tahu gitu loh. Apa yang diajarkan dan saya melihat orang tua saya gak meso-meso di rumah. Orang tua saya selalu ngajak saya ke gereja. Mama saya sakit sekalipun dia tetap ke gereja. Saya melihat ada hal yang interest yang perlu saya pelajari dari dia. Dan pada akhirnya hal interest itu, kalau saya hari ini bisa jadi hamba Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena dari dulu saya melihat apa yang interest dari orang tua saya. Hati-hati dengan apa yang Anda bangun di rumah. Bangunlah pemuritan, ajarkan itu berulang-ulang. Untuk kepada semua kingdom citizen yang ada di sini. Kata-kata Charles Spurgeon ini harusnya bisa mengingatkan kita. Bagaimana kita dapat berharap melihat kerajaan Tuhan kita maju, kerajaan Allah maju jika murid-muridnya sendiri tidak mengajarkan Injil kepada putra dan putri mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa melihat gereja kita maju, Injil kerajaan Allah maju. Kita sendiri gak pernah mau ngajarin. Firman itu hanya berhenti di kita untuk kita nikmati sendiri. Atau di komsel kita untuk kita bicarakan kepada orang lain dan tidak pernah sampai di rumah kita. Oleh sebab itu mari mulai. Kita perlu belajar daripada orang Israel saudara. Dosen saya bilang cara pembelajaran, cara mendidik pola asuh orang Israel itu berbeda dengan pola asuh negara-negara lainnya. Di Israel itu terutama agama Yahudi, sejak anak itu usia 2 tahun mereka sudah mengajarkan tentang Shema Yisrael. Mereka mengajarkan supaya anak itu bisa berdoa tentang Shema Yisrael di rumah. Anak itu umur 10 tahun, mulai remaja, mereka mulai mengajarkan perintah-perintah tersebut kepada anak-anak mereka. Memang saya tidak bilang kita mesti kasih tahu perintah, kita mesti kasih tahu gini, kita juga tidak akan mencetak ahli-ahli Taurat di dalam rumah. Tapi kita lihat hal positif daripada orang-orang Israel itu. Dari kecil sebelum anak itu mendapatkan pendidikan formal di sekolah, maka orang tuanya wajib mengajarkan Taurat kepada anak-anak mereka sampai dengan hari ini. Dan oleh karena itu saya cek iseng-iseng di Israel kira-kira angka kematian karena bunuh diri itu berapa ya? Saudara kalau cari di Google gak bisa ketemu. Karena kalau di Indonesia berita tentang Israel itu biasanya oposisi ya. Jadi saudara mesti cari di sumber-sumber tertentu. Di Israel ternyata dari 100.000 orang kasus bunuh diri itu cuma 4. Amerika 13, Korea yang paling banyak. Lihat kesimpulannya, Israel memiliki angka bunuh diri yang paling rendah dari antara ketiga negara ini. Dan The Times of Israel menulis, salah satu faktor kenapa kurangnya angka bunuh diri terutama pada remaja di Israel, karena pelajaran agama dan komunitas agama.
bahkan ya lucunya di artikel itu dibilang gini. Di remaja Israel yang diajarkan, Israel maksudnya orang-orang agama Yahudi yang diajarkan Taurat. Mereka itu punya potensi atau keinginan 55% lebih rendah untuk bunuh diri dibandingkan anak-anak orang Kristen. Dibandingkan kita Kristen, mereka punya angka yang lebih rendah. Saya bukan menyimpulkan karena Taurat, karena diajarkan, tapi karena riset itu yang kasih tahu kepada mereka. Angkanya rendah. Saya angkat ini saudara, bukan untuk menakut-nakuti kita. Karena bulan lalu banyak sekali orang tua yang berduka. Karena seorang anak bernama Yohanes Bastian Roja usia 10 tahun di Kupang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu membiayai dia untuk beli pulpen dengan buku tulis seharga berapa saudara ngikutin beritanya? 10.000 rupiah. Gak mampu orang tuanya. Lalu kemudian ada tetangga ngeliat dia gak ke sekolah. Dia duduk di depan pintu rumah, kepalanya nunduk. Ditanyain kamu kenapa? Dia gak bilang kenapa-kenapa. Ketika tetangganya itu balik kembali, anaknya sudah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yang mengakhiri hidup itu bukan karena putus cinta, karena angka kita mungkin melihat itu cuma karena angka 10.000. Tapi banyak orang tua yang patah hati termasuk saya. Saya juga patah hati mendengar hal ini. Sesusah-susahnya hidup kita rasanya kita gak pernah berpikir di sana, tapi anak kecil ini. Dia langsung mengakhiri hidupnya. Kita gak pernah tahu pergumulan anak kita di luar sana bagaimana. Kita gak tahu waktu dia lagi sendirian berada di dunia dan berhadapan-hadapan dengan tantangan dunia yang mana kita gak ada di sebelahnya dia. Kita gak tahu dia itu berespon seperti apa. Bagaimana rasanya dia di situ. Kita gak pernah tahu bagaimana ketika dia ditolak sama teman-temannya. Dia dibully sama teman-temannya. Dan dia harus hadapi itu seorang diri. Kita gak pernah tahu soal itu. Bahkan saya tuh bilang, saya waktu kecil. Saya tuh cuma boleh pilih waktu saya mau ke SMA, SMP. Mama saya gak mau beliin saya tas baru. Tas saya itu ada bonekanya. Kalau sekarang Popmart enak kali ya, gampang. Kalau dulu enggak. Saya cuma boleh beli sepatu baru atau tas baru. Saya gak boleh beli tas baru karena saya sudah beli sepatu. Teman saya, tetangga saya yang sekarang ada di Surabaya bilang, saya masih ingat dulu tas kamu warna biru ada boneka-bonekanya. Saya malu saudara mau ke sekolah. Tapi mama saya bilang, ya gak ada duit ya mau bagaimana. Jadi saya datang ke sekolah dengan rasa malu melihat teman-teman saya yang lain. Tasnya udah Adidas, Ardiles juga gak tahu ya yang di sini. Bata juga ada. Orang tua saya gak mampu. Ada rasa malu di sana. Tapi saya bersyukur. Tapi ya bagaimana dengan anak-anak Anda? Pada saat mereka mendapatkan tantangan seperti itu. Apakah waktu mereka lagi sendiri berhadapan-hadapan di sana. Bagaimana kita bisa mengerti sedangkan kita 24 jam tidak bersama-sama dengan mereka. This is sad but true. So your kids need guidance. And you are their guidance. Anak-anak Anda ini butuh dibimbing waktu mereka ketemu dengan pergumulan-pergumulan dunia. Charlotte butuh dibimbing. Dan orang tuanya adalah pembimbingnya. Pak Polisi Jackson, dia juga perlu dibimbing. Dan Andalah pembimbingnya. Dion dan Karis, mereka perlu dibimbing. Zoe, Sean, Sion, mereka ini orang-orang yang perlu dibimbing. Dan Anda adalah pembimbingnya. Sekarang pertanyaannya, kemana Anda membimbing anak-anak Anda? Kemana Anda memegang tangan-tangan Anda untuk membawa mereka? This is sad but true saudara, tetapi bakat yang mereka punya, pendidikan yang saudara kasih, uang yang ada di rekening untuk menjamin kehidupan mereka, tidak akan mampu membuat mereka ketika mereka berada di satu pertimpangan, tidak akan mampu membuat mereka untuk melakukan sebuah keputusan moral, keputusan yang baik, enggak bisa. Yang bisa melakukan sebuah keputusan yang benar. Mereka cuma sampai pada keputusan, nanti papa marah, nanti daddy marah, nanti mami marah. Tapi waktu mereka harus bertemu dengan sebuah keputusan yang besar, hanya firman yang ada di dalam hati mereka lah yang akan membuat mereka mampu untuk memutuskan yang benar dan yang ada di dalam Tuhan. Firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Jalan yang akan mereka hadapi mungkin gelap, tapi firman akan menerangi kaki mereka dan jalan mereka untuk mereka tetap berjalan. So, hari ini saudara,
perjalanan anak-anak itu masih panjang. Perjalanan mereka yang lucu-lucu ini masih panjang di depan. Oleh karena itu, mari kita bukan melihat mereka sebagai anak kecil, hanya sebagai pelengkap dalam keluarga. Ketika tantangan mereka lebih besar datang, kita mesti segera menanggapi dengan memuridkan mereka. Kalau orang tua tidak memuridkan mereka, maka dunia yang akan memuridkan mereka. Kalau Anda tidak melakukan tugas itu, maka gadget ini yang ada di tangan mereka yang akan memuridkan mereka. So, bulan ini kita ngomongin tentang story, hashtag kita adalah tentang hashtag storyline. When our story are in line with His glory, the home we build as a family will stand as a testimony of His love, His goodness, and His grace. Waktu kita mulai mengajarkan, menceritakan berulang-ulang tentang Tuhan kepada anak-anak kita, maka kita akan melihat rumah yang kita bangun ini akan menjadi sebuah kesaksian tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, bahkan tentang anugerah Allah. Mungkin saudara dulu adalah orang tua yang trauma dengan masa kecil, tapi justru di dalam rumah yang mana kita mulai membangun discipleship di sana, maka Tuhan akan memberikan kepada kita anugerah. Kita bisa melihat bahwa ternyata ada penerimaan. Bahwa mungkin kita bukanlah orang tua yang sempurna, tapi Tuhan membentuk kita hari lepas hari. Kita boleh melihat ada kasih Allah yang membentuk kita sebagai orang tua yang tidak sempurna ini, mendidik anak-anak kita. Mendidik sama-sama membentuk dengan pasangan. Ketika ada anak atau ketika orang tua berbuat salah, ada pengampunan di sana, ada penerimaan di sana. Sehingga Anda dan anak-anak saudara boleh mengalami kasih Tuhan. Dengan saling menerima, saling mengampuni kebaikan Tuhan. Bagaimana mereka boleh melihat bahwa Tuhan menolong mereka waktu mereka lagi berhadapan-hadapan dengan tantangan dunia. Dan kita bisa melihat bahwa ada anugerah Allah yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan keluarga kita setiap hari. Alamilah itu untuk kehidupan Anda dan kehidupan anak-anak Anda di rumah Anda. Makanya the core discipleship is the core of the family. Dan kalau saya mau simpulkan, the core of life adalah love God and do discipleship at home. Saudara mau melakukan itu? Saudara siap melakukan itu? Saudara excited melakukan itu? Hal yang ada di depan kita tidak pernah tahu, tapi kita bisa menjamin kepada anak-anak mereka bahwa ada firman Tuhan yang adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak akan pernah berubah, yang akan menuntun kehidupan mereka. Lalu sekarang saudara, saya mau menutup sermon saya dengan ini. Kita belajar hal yang utama itu mengasihi Tuhan. Dan kita belajar bahwa mengasihi Tuhan itu harus ditularkan kepada anak-anak kita. Sekarang, dan kita belajar bahkan dengan apa kita mengasihi Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya kita boleh mengasihi Tuhan? Sedangkan tadi Nancy tuh bilang, hati kita ini penuh dengan distraksi. Lalu bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Boro-boro kita sampaikan kepada anak-anak. Mengasihi aja kita tidak pernah tahu. Saudara, kalau kita mau operasi hati kita, sebetulnya hati kita ini sudah rusak. Jadi kenyamanan, pencapaian, pergumulan, bahkan produktivitas itu sebetulnya adalah ekspresi daripada hati kita yang sudah rusak akibat yang namanya dosa. Kita nggak bisa mengasihi Allah dengan hati, dengan sepenuh hati jiwa, karena hati kita ini rusak. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima bilang ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hanyalah selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Allah melihat bahwa kecenderungan hati dan pikiran manusia hanya membuahkan hal yang jahat. Hal yang jahat itu bukan berarti mencuri, membunuh, menipu, enggak. Hal yang jahat itu waktu bahkan kita menyimpang, waktu bahkan kita mulai menduakan Tuhan, waktu bahkan hati kita mulai serong, itu sudah mulai adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan hati ini selalu memunculkan hal-hal yang jahat seperti itu. Dosa pada akhirnya karena dosa itulah muncul segala macam kejahatan. Sehingga supaya hati kita ini bisa mengasihi Tuhan sebagai pusat daripada kehidupan, bukan perbuatan kita yang mesti diperbaiki, tetapi hati kita yang harus diperbaiki. Hati saya dan saudara yang harus diperbaiki. Karena ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar sebuah perintah
untuk gak boleh makan buah dari pohon tersebut dan mereka melanggar perintah itu. Dosa masuk ke dalam hati manusia dan seluruh manusia, hati manusia telah berdosa. Mereka melanggar perintah Allah dan kita semua pun adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kalau diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dapat uang banyak atau ikut Tuhan tapi susah. Tentu hati kita ingin hal yang menyenangkan buat kita. Maka sebab itu saudara, hari ini kita mesti dipulihkan kembali. Hati kita ini mesti diperbaiki kembali. Bagaimanapun kita hidup, sesaleh apapun kita hidup, berdosa itu berarti dosa itu seketika itu juga membuat kita menjadi musuh Allah. Dan Allah sangat membenci dosa, berarti Allah sangat membenci kita yang melakukan dosa. Dan status kita adalah orang berdosa, tidak bisa untuk kita mengganti status kita. Enggak bisa. Allah bahkan tidak ada di dalam Alkitab Allah mengubah status orang, tidak bisa. Ketika manusia melanggar perintah Allah, Koden pernah nyampaikan di sini. Ketika Allah berjanji dengan manusia, dia akan sembelih domba. Dan dia akan taruh domba itu satu di kanan, satu di kiri. Ketika darah domba itu menyucur, maka dua orang yang saling berjanji akan berjalan di tengah-tengah domba yang tersembelih. Dan mereka berjanji kalau salah satu di antara kita melanggar, maka nasibnya akan sama seperti domba yang disembelih. Siapa yang melanggar perintah Allah? Manusia, kita. Jadi sebetulnya kita ini harusnya disembelih. Kita ini harusnya mati. Tapi apa yang dilakukan Allah untuk mengubah status kita, mengubah hati kita? Allah melakukan ini. Karena dia mengasihi kita, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dia mendamaikan kita atas dosa-dosa kita sehingga karena karya salib Kristus, Christ is the core of our life. Manusia gagal untuk mengasihi Allah, itu sudah jelas. Manusia gak bisa mengasihi Allah dengan sempurna, itu sudah jelas. Tetapi Kristus datang justru untuk menggenapi hukum kasih itu. Dan melalui Kristus kita boleh melihat sebuah kasih yang paling besar. Salib yang ada di rumah-rumah kita, salib itu adalah salib yang udah kosong. Kalau kita memandang salib itu, mestinya kita lihat Yesus yang tergantung untuk menggantikan kita. Karena kita telah berdosa. Tetapi waktu kita lihat salib itu kosong, Yesus sudah bangkit. Dan kita tidak diminta Allah untuk menggantungkan diri kita di atas kayu salib. Tapi kita telah ditebus oleh Allah. Dan karena penebusan itulah kita memperoleh hati yang baru. Dan Roh Kudus akan menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Bukan untuk menghidupin hal-hal yang gak penting. Tapi untuk menghidupi hal yang paling penting. Yaitu untuk mengasihi Allah. Dan untuk mengajarkan itu kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita boleh melihat kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Dengan anugerah Tuhan, kita boleh memandang dan melihat keluarga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mengajak kita semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Dan biar firman ini, ketika saudara bisa mendengarkan firman ini, respon hati kita adalah menjadi orang yang dianugerahkan Tuhan untuk sanggup melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat bahwa hidup kita, mari kita melihat Allah sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita. Mari kita melihat bahwa tidak ada hal yang lain yang lebih berharga dan mulia, bahkan yang utama daripada Allah itu sendiri. Dan biar lagu ini menjadi momen refleksi bagi kita semua. Dia datang memberikan dirinya bagi kita, supaya di dalam kehidupan yang diberikan, kita juga boleh menghidupkan anak-anak kita. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan kami. Hati kami kadang terganggu, kadang dialihkan oleh hal-hal yang menyenangkan kami. Oleh hal-hal yang menjadi impian kami yang kami kejar terus. Sehingga kadang-kadang kami lupa bahwa Engkau adalah pribadi yang paling berharga. Mengikut Tuhan adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kami. Mengasihi Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari hari ini Kau basuh hati kami. Untuk kami boleh melihat kembali bahwa Engkau adalah yang paling penting di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kepada setiap kami orang-orang tua yang ada di tempat ini untuk boleh mengasihi Tuhan, melihat apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka dan mereka boleh mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Mampukan mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Mampukan mereka untuk bisa mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak mereka Tuhan. Supaya keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, yang ada keluarga-keluarga Royals Family, boleh menjadi keluarga yang menjadi kesaksian akan kasih, akan kebaikan, dan akan anugerah Allah di dalam rumah mereka Tuhan. Ketika mereka boleh bercerita satu dengan yang lain, mereka boleh saling bercerita tentang kemuliaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Hari ini, kalau prioritas kami mulai serong, Roh Kudus Tuhan ampuni kami dan kembalikan kami kepada track yang benar. Dan biar Roh Kudus terus membimbing, menuntun kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Akan masuk di dalam perjamuan kudus. Royal sekalian yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Teman-teman Asyir akan melayani saudara. Tetap angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian sampai rekan-rekan Asyir melayani Bapak Ibu saudara dengan baik. Firman hari ini membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sempurna, Dia adalah awal dan akhir. Rancangannya itu begitu sempurna. Kalau tadi kita bahas di Ulangan, Tuhan memberikan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tetapi Allah yang kita sembah bukan Allah yang hanya memberikan perintah, tetapi Dia juga menggenapinya. Kabar baiknya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang selalu gagal mengasihi Allah. Kita yang selalu gagal mengasihi Allah dengan nafas kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan kita. Itu dikasihi, diselamatkan, tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus datang mengabaikan setiap distraksi yang ada. Dia fokus kepada destiny, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk membawa orang-orang berdosa seperti saudara dan saya masuk di dalam kerajaannya yang mulia. Hari ini firman Tuhan sudah dibagikan. Kiranya kita menata ulang kehidupan kita. Fokus kehidupan kita. Kristus saja yang mulia. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada saat malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, dan Dia mengucap syukur, dan setelah itu Dia memecah-mecahkan, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Tubuhnya dipecahkan, bukti cinta kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia tinggalkan segalanya untuk menebus saudara dan saya. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat cawan dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Di dalam Kristus, kita bukan hanya diarahkan, diperintahkan untuk mengasihi Allah, tetapi kita pun dimampukan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan mengajarkan itu kepada keluarga dan anak-anak kita.
Ini darah perjanjian baru. Berjalanlah dalam kekuatan Allah dan dalam pengharapan Allah. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu pada Dia. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Come on Royals, sing along. Yang ku puja yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Pimpin kami Tuhan. Biar hidupku Ya. membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Biar seumur hidup kami dan sepanjang kekuatan kami Tuhan, Engkau saja yang kami puja. Engkau saja tujuan hidup kami. Engkau saja pusat kehidupan kami di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tempat kami berkawan, tempat kami bersosialisasi Tuhan. Engkau saja pusatnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau turun ke dunia untuk menebus kami. Dan bukan hanya menebus kami, tetapi Engkau tinggal dalam hati kami. Sehingga seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih buat firman yang meneguhkan, yang menegur, yang menyegarkan setiap jiwa kami. Biar seluruh kehidupan kami mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada keluarga kami Tuhan. Berdoa buat setiap keluarga di tempat ini. Kiranya Kristus saja yang diberitakan. Kristus saja yang menjadi dasar dan menjadi tujuan dalam setiap keluarga kami Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak kami Tuhan. Kiranya firman-Mu dan kebenaran-Mu yang menuntun dan menjaga kehidupan mereka. Kami percaya kuasa Injil-Mu yang akan selalu membawa mereka untuk tidak berjalan menyimpang di dalam sepanjang kehidupan mereka Tuhan.
Berdoa buat Nancy, kami ucap syukur buat keberadaannya di tengah-tengah kami. Buat firman yang sudah dibagikan Tuhan. Pakai kehidupannya untuk menjadi alat bagi perluasan kerajaan-Mu dimanapun dia berada. Injil Kristus Yesus diberitakan melalui kehidupannya. Memuridkan banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati setiap kehidupannya, keluarganya, pelayanannya. Kami percaya hikmat-Mu terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ini. Biarnya itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dan nama Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Royal silakan duduk, kita akan sama-sama dengarkan suara gembala. Sekali lagi selamat musim semi yang baru. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu kebenaran tentang musim. Pernikahan ada musimnya, ya. Di bisnis ada cycle-nya. Karena ini firman Tuhan ini sudah pasti. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Jangan salah musim ya. Waktu yang menabur jangan kita malas saudara. Kita menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Memang digambarkan dalam firman Tuhan itu seperti 4 musim ya. Tapi kita di Indonesia banyakkan juga cuma kemarau dan hujan. Tetapi saudaraku, kalau lama kita musim kering, saya beritahu hujannya luar biasa, saudara, gaspol, saudara ya. Saya mengalami dalam hidup saya ketika terjadi pandemi, saya beri nama akademi. Apa yang diambil dari saya Tuhan selesaikan pada akhirnya dengan seperti hujan lebat. Berkatnya rohani jasmani itu seperti hujan lebat. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu, Fatsal 1 dari ayat 9, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan seperti saudara, Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan kemampuan. Saudaraku, berkat itu adalah restu ataupun kemampuan untuk sukses menghadapi segala macam musim dalam hidup kita. Dan mungkin yang sudah seusia saya mungkin memasuki musim dingin di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memampukan kita, saudaraku. Amin. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Hadapilah bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Sayang, yang 2 hilang. Asalnya kan 5. Ya, asalnya kan 5. Yang kurang tuh taklukkan dan berkuasalah atasnya. Sekarang dosa manusia, maka yang 2 hilang. Tetapi Yesus kembali memberikan apa? Dominion kembali pada saudara saya melalui Kristus. Nuh mengalami keterbatasan. Akibatnya kita tahu bagaimana dia telanjang, saudaraku, karena minum anggur yang berkelebihan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu, tapi menguasai diri perlu anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ditentukan makanan yang akan dimakan dan sebagainya. Saudara, asalnya memang perintahnya itu ada 5 ya. Sekali lagi, yang 2 ini rupanya didiskon. Bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kemampuan manusia untuk menghadapi semua musim dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan. Saya berada di musim yang bagaimana? Di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga. Tetapi ini janji Tuhan. I put my bow in the sky. Rainbow. Ada satu keterangan yang mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah saudaraku dia disalibkan, maka di China itu muncul saudaraku satu fenomena yang luar biasa. Di mana matahari itu dikelilingi rainbow, dikelilingi oleh saudaraku pelangi, saudara ya, dikelilingi pelangi. Kalau LGBT niru-niru kita, tetapi warnanya cuma 6. Waktu Natal saya minta warna yang tidak ada itu ditampilkan, indigo, nila, itu biru ungu. Biru itu warna langit, ungu warna kerajaan. Kita adalah royal priesthood, amen, haleluya. Dunia mau mengambil, dunia mau meniru, tetapi nggak bisa. Karena ada unsur di mana Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Kiranya saudaraku, apa yang kita lihat ini, yang kita pelajari, maka kita masih musim semi yang baru, bukan karena ramalan, tetapi karena janji Tuhan. God bless you. Amin.
Shalom Royal Surabaya. Tentunya diberkati ya dengan firman hari ini. Yang diberkati boleh dong angkat tangan. Sebelum saya membawakan pengumuman dan kita memberikan persembahan, saya tuh teringat dari firmannya Nancy tadi itu. Maybe a year ago, jadi waktu saya pulang ke Banyuwangi, ada percakapan nih, Daddy and Son talk with my dad gitu. Dan puji Tuhan, background keluarga saya ini berkecukupan lah ya. Jadi ketika saya ngomong-ngomong itu, my dad tuh ngomong sama saya gini, tahu nggak, Daddy, kerinduan Daddy itu cuma satu. Papa tuh punya satu kerinduan buat kamu dan adikmu. Apa tuh Pak? Dia cuma ngomong ini, Papa tuh rindu satu hal adalah bagaimana kemurahan dan tuntunan Tuhan yang sudah Papa rasakan dari Papa muda, menikah, sampai punya anak dan sampai tua, itu turun ke anak cucu. Dan itu membekas banget di hati saya, kenapa? Karena dia tidak ngomong tentang materi. Papa rindu nih kamu bisa sukses, punya uang banyak, bisa beli ini itu. No. Dan yang buat melekat di hati saya secara pribadi itu adalah kemurahan dan kemuliaan Tuhan yang sudah Papa rasakan. Itu turun ke kamu dan anak cucu. Dan itu bukan sekedar wejangan ya, tapi dia hidupi dan saya lihat teladan hidupnya Papa saya ini dari dia muda, dia bagaimana dia melayani, dan itu menjadi suatu kata-kata yang benar-benar hidup dan membekas sampai hari ini saya pegang. Dan ketika saya ingat itu dan firman ini saya ingat lagi, saya itu sampai sempat nangis lagi. Oh iya ya, itu adalah suatu hal yang berharga. Dan jadi pastikan bagi kita semua, the core of our family itu adalah Kristus sendiri. Dan itu kita bentuk anak cucu kita dimulai dari bagaimana keteladanan hidup kita hidup di dalam Kristus. Thank you Nancy untuk firman hari ini. Dan hari ini akan ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler yang bisa diberikan lewat kantong persembahan ataupun QRIS yang sudah ada di layar. Dan persembahan kedua yaitu persembahan Royal Care yang akan diberikan lewat amplop. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat amplop boleh lambaikan tangan, biarkan Asyar nanti yang akan membantu. Oke, sambil mempersiapkan persembahan, saya buka dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau Allah kami yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa-Mu itu ada dan terus ada bersama dengan kami. Oleh karena itu, hari ini kami bersyukur bahwa penyertaan bagi kami Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Bagaimana penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami siap memberikan persembahan kami. In the name of Jesus, we pray. Amin. Selamat memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, izinkan saya juga memberikan beberapa pengumuman seputar gereja. Ngomong tentang family tadi, tentu saja gini. Greeter setiap minggu memberikan pengumuman ya, kegiatan setiap minggu. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah ini loh, kita lagi buka dapur bagaimana family di Royal Surabaya ini, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Salah satu tanda yang paling mudah kita udah bertumbuh itu lewat 10 orang ini di belakang. Silakan multimedia. Nah, lewat KC. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ingin bertumbuh lebih dalam lagi, dibentuk lebih dalam lagi dalam satu keluarga di Royal Surabaya. Yuk, yang join Casey, yang belum join Casey silakan join Casey dengan cara menghubungi 10 orang di belakang ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa hari Rabu ada quick word yang akan disampaikan oleh Vanessa Evania, merchandising ministry leader kita. Dan tentu saja tenang aja, dia gak akan jualan payung saudara. Nanti jualan payungnya nanti mungkin produk lainnya spill ya dari Ordal 2 minggu lagi. Dia akan kemaju sini bukan jualan payung tapi apa? Nantikan 2 minggu lagi. Oke, jadi hari Rabu Pane akan menyampaikan firman Tuhan hari ini tentunya. Dan pastikan juga minggu depan hadir kembali di ibadah royal yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya.
Dan hospitality sudah menyiapkan sampel. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa ambil sampel sambil kita ngobrol satu sama lain. Oke, sekian dari saya undang Hizkia Setiawan untuk menutup dalam doa. Thank you Silvan. Mari kita, karena ini adalah bukan bulan. Tapi adalah minggu terakhir di bulan Februari. Kita akan sama-sama mendoakan buat Royals yang berulang tahun. Ya, boleh bangkit berdiri semuanya. Jangan ragu-ragu. Bagi saya minta izin saya ambil HP saya dulu ya. Karena catatannya ada di sini Bapak Ibu. Oke. Dan yang merayakan anniversary ya. Untuk bulan ini. Sini saya ada beberapa catatan di tempat ini. Ini dia. Yang birthday ada Irene Karunia Adonai. Ada Yeslin Sumargo, ada Elisa Yusuf dari Asher. Ada Emmanuel Mahardika. Ada Robi Kusmiadi dari Ahava. Ada Stephanie Tan dari Palm Hill. Ricky Daniel dari Jeko. Ricky hari ini kayaknya ya. Oke, ada Steven Setiawan dari Profit. Ada Claudia Chandra dari Profit. Ada Margareta Febriana dari Jeko. Ada Kak Kezia Ayu. Kayu. Ada Olivia Yuliana dari Kristal. Ada Ferdi Nugroho. Dan yang beranniversary ada Daud Sugiarto dan Elisa Yusuf. Ada juga Chris Cahyadi dan Priscilla Putri. Nama-nama yang sudah saya sebut boleh maju. Atau ada orang-orang di sekitarnya yang tadi nama saya sebut. Saya pasti ulang lagi. Capek saudara. Tolong, ayo, tolong. Ya. Oke, yang tadi saya sebut boleh kasih tepuk tangan biar semangat. Yang ulang tahun, yang anniversary. Koko Daud digandeng istrinya. Iya, digandeng dong. Oke, kita akan doakan bersama-sama. Ada lagi, ada Irene di sini, ada Stephanie, ada yang lain lagi? Oke. Atau yang saudara yang belum saya sebut dan berulang tahun di bulan Februari, saya bisa mengundang ke depan. Ini dia Claudia dan Charlotte. Mana? Bapak Stephen? Oke. Stephen. Oke. Dan ada lagi? Kayaknya sudah semua ya. Oke. Kita akan sama-sama arahkan dan saya undang tim pastoral bisa maju untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dan anniversary hari ini. Boleh arahkan tangannya ke depan. Kami ucap syukur buat kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerahmu yang begitu besar Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terutama dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya ini bukan hanya menambahkan satu usia dalam kehidupan mereka. Tetapi kehidupan mereka semakin tajam di dalam panggilan-Mu. Kehidupan mereka semakin mengenal pribadi-Mu secara pribadi. Kehidupan mereka semakin berbuah bagi kerajaan Allah. Bagi kemuliaan kerajaan Allah. Kehidupan mereka semakin banyak Injil yang diberitakan di dalam kehidupan mereka. Dan semakin banyak Injil yang diberitakan melalui kehidupan mereka. Nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan putra dan putrimu ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan anniversary di bulan ini. Kiranya anggur pernikahan semakin hari semakin manis. Semakin hari kasih-Mu semakin bertumbuh dan bertambah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kristus semakin dirasakan, semakin dinyatakan di dalam kehidupan putra dan putrimu ini Tuhan. Dan melalui pernikahan mereka, kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan Tuhan. Sehingga banyak orang bukan hanya melihat pernikahan biasa, tetapi mereka pun bisa merasakan bahwa ada damai sejahtera sukacita Allah yang melimpah melalui keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Itu bukan karena mereka adalah orang yang luar biasa, tetapi karena Allah yang begitu baik dan Allah yang begitu luar biasa nyata dalam keluarga mereka. Kami ucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. So Royals, angkat kedua tanganmu.
Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setia. Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau, apapun yang dipekerjakan oleh pekerjaan tanganmu, dibuat berhasil, dibuat semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Injil Kerajaan Allah menguasai kehidupanmu dan Injil Kerajaan Allah diberitakan melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia Allah yang setia, yang mengasihi kita, akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.